Annyeonghaseyo teman-teman CJ. Kembali lagi di Baca Buku Cerita bareng Cecilia Jasminio. Hari ini aku ingin membacakan buku cerita dari seri TAP yang berjudul Tuhan Mengasihi Lot. Naskah oleh Rita Astuti, ilustrasi oleh Kuseno Bayuwaji Joso Perdana Putra, dan penerbit buku ini adalah Suara Harapan Bangsa Jakarta. Yuk langsung saja kita baca buku ceritanya teman-teman CJ. Tuhan Mengasihi Lot. Ada sebuah lembah yang sangat indah. Lembah itu hijau dan subur. Di tempat itu juga banyak air. Lembah itu bernama Lembah Yordan. Lembah ini seperti taman Tuhan, kata Lot dalam hatinya. Akan tinggal di lembah ini saja, pikir Lot lagi. Lot lalu berkata pada Abram, "Paman, aku dan keluargaku akan tinggal di lembah ini saja." Mendengar perkataan Lot, Abraham memperhatikan lembah itu, lalu mengangguk setuju. "Baiklah, tinggallah kamu di sini. Aku akan melanjutkan perjalananku," kata Abraham pada Lot. Mereka lalu berpisah. Lot dan keluarganya lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota-kota yang berada di lembah Yordan. Lot sampai di sebuah kota yang bernama Sodom, lalu memilih tinggal di kota ini. Ternyata penduduk di kota Sodom bukanlah orang yang taat pada Tuhan. Mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Mereka suka bertengkar dengan saudaranya. Anak-anak tidak mau menuruti orang tua. Mereka juga sering memukul temannya, mencuri, memfitnah orang lain, bahkan membunuh. Lot dan keluarganya tidak terpengaruh dengan perbuatan penduduk kota Sodom. Lot tetap taat pada Tuhan. Mereka sekeluarga tetap menyembah Tuhan, berdoa, dan memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Suatu hari, terjadilah perang yang dipimpin oleh Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, dan raja lainnya yang berada di lembah Yordan untuk melawan musuh mereka yang berada di lembah Sidim. Mereka berperang dengan sangat sengit. Akhirnya, raja-raja lembah Yordan kalah. Raja Sodom dan Gomora melarikan diri dari lembah Sidim. Di lembah itu tersebar banyak sumur aspal. Raja Sodom dan Gomora jatuh ke dalam salah satu sumber aspal dan meninggal. Prajurit-prajurit mereka banyak yang melarikan diri ke pegunungan. Musuh yang menang mulai merampas semua harta benda yang dimiliki kota Sodom dan Gomora. Mereka merampas emas, perak, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya. Mereka juga menangkap seluruh penduduk kota Sodom dan Gomora untuk dijadikan budak, termasuk Lot dan keluarganya. Ada salah satu tawanan yang berhasil melarikan diri. Orang ini lalu pergi menemui Abraham dan memberitahukan kejadian yang dialami Lot dan keluarganya. Mendengar bahwa Lot dan keluarganya ditawan, Abraham segera mengutus prajurit-prajuritnya sebanyak 318 orang untuk mengejar musuh yang menangkap Lot. Pada malam hari, prajurit-prajurit Abraham menyerang musuh. Dengan serangan yang tiba-tiba ini, akhirnya musuh berhasil dikalahkan oleh para prajurit Abraham. Seluruh penduduk Sodom dan Gomora senang karena mereka sudah bebas. Tentu saja, Lot ikut bergembira. Beberapa tahun setelah peperangan ini, ternyata kelakuan penduduk kota Sodom dan Gomora tetap tidak berubah. Mereka selalu saja melakukan perbuatan jahat yang dibenci Allah. Banyak orang-orang yang dirugikan oleh perbuatan penduduk Sodom dan Gomora.
Orang-orang ini mengeluh serta bercerita kepada Allah tentang penduduk Sodom dan Gomora. Suatu hari ketika Abraham sedang berdoa, Allah berkata padanya, "Banyak orang berdoa padaku dan mengeluh tentang perbuatan dosa yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora." Abraham berkata kepada Allah, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Bagaimana kalau ada 50 orang benar di kota itu? Apakah engkau akan tetap melenyapkan kota itu dan tidak mau mengampuni kota itu? Karena ada 50 orang benar di dalamnya?" Allah berkata, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu." Abraham berkata lagi, "Bagaimana jika 50 orang itu berkurang 5?" Tuhan menjawab, "Aku tidak akan memusnahkan kota itu jika kudapati orang benar ada 45." Abraham lalu berkata lagi, "Jika hanya ada 40 orang, 30 orang, bagaimana jika hanya ada 20 orang? Bagaimana jika 10 orang saja?" Allah tetap menjawab, "Aku tetap mengampuni kota itu." Lalu Allah pergi setelah berkata pada Abram. Di kota Sodom dan Gomora, datanglah 2 malaikat Tuhan pada waktu sore hari. Pada waktu itu, Lot sedang duduk santai di pintu gerbang Sodom. Ketika Lot melihat kedua malaikat itu, bangunlah Lot dari duduknya untuk menyambut mereka. Lot sujud ke tanah. "Tuan-tuan, silakan mampir ke rumah hambamu ini dan menginaplah di sini. Besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan tuan," kata Lot. Tapi malaikat Allah menjawab, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Lot terus mendesak sampai akhirnya kedua malaikat masuk ke rumahnya. Di luar rumah banyak orang-orang berteriak, "Di mana orang-orang yang datang tadi? Suruh mereka keluar." Lalu Lot keluar menemui mereka. Katanya, "Saudara-saudaraku, janganlah kau berbuat jahat. Tolong jangan ganggu kami." Tetapi mereka tidak peduli dengan perkataan Lot. "Minggir kau," kata mereka sambil mendorong Lot dengan keras. Kedua malaikat itu menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Orang-orang jahat itu dibuat buta oleh malaikat Allah, sehingga mereka tidak dapat melihat pintu rumah yang ada di depan mereka. Kedua malaikat itu berkata pada Lot, "Siapapun orang-orang yang ada di rumah ini, boleh mereka keluar dari kota ini. Sebab kami diutus Allah untuk menghancurkan kota ini, karena penduduk kota ini jahat sekali." Lot telah memberitahukan yang dikatakan malaikat kepada keluarganya. Tetapi kedua menantunya tidak percaya dengan perkataan Lot dan tidak mau ikut pergi. Ketika matahari terbit, kedua malaikat Tuhan mendesak Lot, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu, supaya kamu semua tidak mati karena kejahatan kota ini." Ketika Lot dan keluarganya masih bersantai-santai, malaikat Tuhan lalu menarik tangan Lot, istri, dan kedua anaknya keluar dari kota itu, karena Tuhan mengasihi mereka. Sesudah Lot dan keluarga keluar dari kota itu, kedua malaikat Tuhan berkata, "Larilah, selamatkan nyawamu. Janganlah kamu melihat ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun lembah Yordan ini. Larilah ke pegunungan, supaya kamu semuanya selamat." Lot meminta supaya dia dan keluarganya dibolehkan untuk lari ke kota yang lebih dekat daripada ke pegunungan. Akhirnya, malaikat menerima permintaan Lot. Malaikat terus mendesak Lot dan keluarganya supaya segera lari. Kepada Lot dan keluarganya juga dikatakan bahwa mereka tidak boleh melihat ke belakang. Jika mereka melanggar larangan ini, mereka akan menjadi tiang garam. Setelah Lot dan keluarganya tiba di kota Zoar,
Tepat waktu matahari terbit, Allah menurunkan hujan belerang dan api ke atas kota Sodom dan Gomora. Seluruh penduduk tanaman dan segala hewan hancur terbakar. Tidak ada satupun yang tersisa. Allah sengseng pada Abraham. Karena itu Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Istri Lot yang berjalan di belakang Lot, dia melihat ke belakang karena ingat akan rumah yang tinggalkannya dengan terburu-buru. Pada waktu itu juga dia menjadi tiang garam karena tidak mengikuti perintah malaikat Tuhan untuk tidak melihat ke belakang. Nah, teman-teman CJ, itulah cerita hari ini. Seru kan? Kalau teman-teman CJ suka dengan cerita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari aku setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kalau teman-teman CJ ingin bikin buku cerita ini, teman-teman CJ bisa loh order via Instagram aku atau inbox Facebook aku. Linknya bisa lihat di description video ini ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Selamat hari Minggu teman-teman CJ. Dadah.